Iya, oke guys. Ya, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong, oke. Gua hari ini mau bahas Unilever ya, kuartal 2 guys, 2022. Ya, oke. Ya, semoga ini bermanfaat ya buat lo. Ya lo tau lah, Unilever kan saham downtrend ya, tahu. Ini agak sedikit mulai naik. Nah, kita lihat kuartal 2 ini apakah membaik. Ya, doa sih memang harusnya membaik ya. Doa gua pribadi gitu. Harapan gua. Tapi ya terkadang kalau memang datanya menunjukkan ya memburuk ya mau gimana gitu kadang-kadang ya. Ya dia bergerak di bidang manufacture lah, pemasaran. Ya kita tahu lah produk-produknya lah. Sunlight Korea, Sunlight ini gue pakai, Vaseline, Rinso kita tahu, Superpel tahu, Molto tahu, Lifebuoy tahu, Lux gua tahu, Dove tahu, Sunsilk, aduh hampir tahu semua nih, Clear, Rexona tahu, kita Pond's, laku-laku semua kok. Kecuali khusus es krim ya, es krim ini gue jujur, gue udah mulai beralih ke merek sebelah, jujur ya. Walls dan Pedal Pop ini kurang inovasi menurut gue ya. Walls dan Pedal Pop jujur aja kalau es krim, pesaingnya tuh selain lebih murah, lebih worth it barangnya. Nih gue, ini jujur, gue jujur-jujuran aja nih. Ya, sorry nih ya kalau Unilever untuk es krim ya. Sariwangi gue tahu, tapi Sariwangi saingannya kuat juga nih, ada Sosro gitu ya. Bango, Bango oke, kalau kecap Bango nih, gue lebih suka ini daripada ABC ya. Jujur aja. Buah Vita gue kurang worth it menurut gue, Buah Vita ya. Lebih mending lu beli jus aslinya, maaf nih ya. Nah ini ya mana Blue Band gue kurang paham dah sekarang gimana prospeknya. Ya intinya ini terkenal semua ya guys. Lu tau lah ini terkenal semua, tapi nggak ada jaminan juga perusahaan terkenal kalau sahamnya bakal uptrend terus ya. Pemegang saham di atas 5%, masyarakat 15% ya. Berarti masyarakat kira-kira ada pegang 3,8. Ya 4,5 miliar dipegang masyarakat lah ya. Sebenarnya sisanya PT Unilever Indonesia Holding nih 84%. Siapa sih? Eh, Unilever pemegang sahamnya siapa ya? Holding. Apa? PT Unilever Indonesia Holding. Kayaknya sih 100% pemegang sahamnya Unilever ya, gue nggak tahu. Ya intinya kalau dia Unilever bagi dividen kan dia 99% DPR-nya. Berarti yang bakal dapat duit ya 90% akan masuk ke sini nih. Dia karena dia pegang gede ya. Dan sisanya Lulu nih yang pegang. Ya. Kayak gitu guys logikanya ya. Kalau dia bagi dividen. Karena dia kan DPR-nya gede banget ya. Di Noveter bisa 90% lebih. Ya. Ya, kita lihat Q2-nya aja nih. Ya guys. Ekuitas ya. Gue bahas ekuitas dulu karena bagi gue paling strike di ekuitas ya. Gue ngecek dulu ekuitas. Kalau dia ekuitasnya berkurang per tahun, berarti dia jual aset. That's it. Berkurang. Kenapa? Berarti intinya perusahaan itu nggak baik-baik aja. Apapun itulah. Nggak baik-baik aja. Karena ekuitas itu modal ya. Sama kayak lu di rumah juga gitu guys ya. Kalau lu penghasilan lu baik-baik aja, income lu gede, baik-baik aja, lu lebih dari cukup penghasilan lu ya, timbang pengeluaran lu. Lu nggak mungkin jual barang-barang lu guys. Ini gue kasih logika bodoh aja guys ya, biar lu paham. Kenapa? Biar kita paham gitu guys. Kenapa ekuitas penting kalau buat gue. Kalau lu penghasilan gede, lebih gede daripada pengeluaran lo ya, lu berkecukupan, banyak bisa duit tabungan. Lu nggak mungkin jual barang-barang lu di rumah guys. Lu nggak mungkin jual TV lo, nggak mungkin jual motor lo, nggak mungkin jual HP lo, nggak mungkin jual mobil lo gitu-gitu. Ya. Tapi ketika lo udah mulai bermasalah di keuangan lo, ya guys, di mana pengeluaran lo lebih gede dari pemasukan lo, di situ lo udah mulai jual kulkas lo ya nggak.
mulai jual TV lu, mau jual rumah, mobil, motor, macam-macam lu jual-jual gitu loh. Ngerti ya guys? Jadi gue pribadi kalau gue ngelihat ekuitas ini turun dari tahun ke tahun, berarti perusahaan itu bermasalah. That's it. Nah, itu aja gue. Nggak perlu banyak tang ting tong ya. Meskipun katanya DR-nya kecil. Ada perusahaan DR-nya kecil banget. Tapi ekuitasnya turun terus. Itu Demas. Makanya meskipun Demas membagikan dividen, ya kan katanya DR-nya kecil. Gue nggak tertarik dari dulu. Karena ekuitasnya turun mulu per tahun. Gue tanda tanya itu menurut gue. Termasuk Unilever ini juga turun terus biasanya. Tapi gue nggak tahu tahun ini ya. Kita lihat aja guys bareng-bareng. Ekuitas 5T. Lalu naik 8 triliun. Nah, di sini sih dia no problem ya. Di sini dia naik 73% di sini guys. Ya, ekuitasnya. Tapi di 2021 dia turun total 4 T ya. Ini turunnya 54%. Gila ya guys turunnya. Dan ini 2022. Nah, ini mulai naik nih guys ya. 4,5 triliun naik 13%. Nah, ini bisa jadi kabar baik buat lu nih guys ya. Bisa jadi kabar baik. Tapi gini guys, ini kan karena gue bandinginnya sama kuartal 2 tahun lalu. Tapi tadi gue cek di saham ya. Memang tetap meskipun oke lah ekuitasnya membaik kalau dibandingin tahun lalu. Tapi kalau dibandingin kuartal lalu dia malah menurun. Nah ini yang bikin gue aneh guys ya. Nih ya. Nih kuartal ini kan 2002. Ini kuartal 1 nih ya. Januari sampai Maret. Dia punya ekuitas 6,3 T kan. Nih Unilever. Kok dalam 3 bulan doang lenyap. Jadi tinggal 4,5 T. Ya enggak? 45, 65 ini 63, 83. Coba lenyap berapa tuh? 63, 83 lu kurang 45, 65. Nah, ini gua cuma kasih tahu lo biar lo hati-hati aja ya. Lenyap tuh 1,8 triliun nih. Kemana? Ekuitas 1,8 triliun ini lenyap dalam 3 bulan doang gitu. Biasanya kalau lenyap ditaruh di laba bersih ya, makanya nanti mungkin kelihatan labanya gede. Nanti kita lihat deh. Nah ini gue ingetin lo ya guys, memang kalau gue bandingin di bulan Juni tahun lalu sama bulan Juni sekarang, kuartal 2 ya, iya dia meningkat 13%. Ya 13%. Nih. Tapi kalau lu bandingin sama kuartal kemarin, Januari sampai kuartal 1 ya, dia lenyap 1,8 triliun tuh. Lenyap berapa persen tuh coba? 4565 lu bagi ya. Lenyap berapa persen coba? Ini dibagi. Ini lenyap berapa persen nih kayak gini? Kebalik ya gue ngitung. 6383 dibagi 4565. Ya lenyap 39% guys. Nah, 39%. Ini ya. Bener nggak sih? Sorry. 40 ini kan berarti 40 persenan. Aduh, gimana ngitungnya ya? Iya, ini bagi ini. Ya, ya pokoknya lenyap 20 persenan lah mungkin lah lenyap ya. Gue lupa cara ngitungnya. Pokoknya lenyapnya gede. Ya guys. Pokoknya lenyapnya 1,8 T nih. Lenyap nih. Oh ya berarti ini sorry. Gue harusnya hitungnya ini. 1815 18 dibagi 6383. Lenyap 28,4% guys. Nah dalam 3 bulan doang loh lenyap segitu. 28%. Nah ini gue jadi meskipun secara per kuartal ini membaik ya guys, tapi per tahun ini membaik, tapi per kuartal dia memburuk. Nah gue jadi, nah ini karena cashnya yang bener gimana? Yang bener harusnya per kuartal juga harus tetap naik guys. Ini ya.
Ini naik, naik, naik. Harusnya naik lagi di sini. Harusnya misal dari 6,3 jadi 6,5 gitu di sini. Di tahun ini, di kuartal 2. Harusnya gitu yang benar. Itu membuktikan perusahaan itu bertumbuh. Nah, sekarang malah turun. Jadi 4, berapa? 4,5 lah ya. 4,5 sedikit, hanya sedikit lebih baik dari kuartal 4 2021. Nah, ini karena datanya aneh begitu, gue jadi susah gue mau bilang membaik juga nggak membaik gitu loh. Kalau lu bandingin per kuartal nggak membaik. Lu bandingin per tahun oke membaik. Nah itu aja guys, gue cuma mau bilang. Jadi gue bingung mau bilang ini membaik apa enggak. Aneh memang. Aneh tapi nyata. Makanya karena aneh gitu ya guys. Karena aneh, gue nggak susah juga pusing pala gue cara mahaminnya. Makanya gue nggak mau masuk di barang yang gue bingung gitu loh. Dan gue nggak saranin lo juga newbie pemula lo masuk di barang yang bingung gitu loh, bikin bingung. Terus buat lo yang nyangkut gimana ya? Gue nggak bisa ngomong ya. Berdoa, gue cuma berdoa bahwa Unilever tuh semakin bangkit, maju, tetap bertahan dan semakin bisa menyerap lapangan kerja kan gitu kan. Siapa sih yang senang kalau ada perusahaan yang roboh gitu loh? Ada. Ekonomi kita jadi hancur Indonesia. Ekonomi hancur untuk kemana-mana efeknya dah. Gitu dah. Ya. Lalu jumlah saham beredar 38 M ya dia guys. Jadi kita dari ekuitas nih membingungkan ya tadi ya. Kalau lo bandingin per tahun naik 13%, tapi kalau lo bandingin per kuartal dia malah lenyap 28%. Nah, iya. Nah, itu udah. Book value 133, 231, 105 dan ini naik 120 ya. Oke, naik dibandingkan tahun lalu book value-nya berarti kenaikan rata-rata 10%. Kemungkinan book value tahun depan adalah 100 ya, gampang ya kali 10 aja. 132 lah. Terus book value per bulan berapa? Gampang pakai CAGR aja. 120, 132. Berapa persen? Berarti naik 0,8 ya. Ya, 0,8 maka 120 kali 0,8 berarti ini aja. 1,008 ya. Oh, masih ya. Ya, 121 lagi sekarang. Ya, book value-nya harga rata-rata saham saat itu 8.900, 7.900, 4.900 dan 4.650 ya. Menurun. PBV 67, 34. Oh, ini sempat 67 nih, gila. 34, yang lagi 46 dan kan 38 mulai turun ya. PBV-nya sih udah mahal ya. Entah kenapa consumer goods tuh kayak gini-gini semua PBV-nya yang bikin gue juga malas masuk ya. Banyak banget. Mayora gue malas masuk. WLTJ malas masuk juga. Cimori juga mahal. PBV-nya 4 atau 5 tuh. Nih Unilever. Yang masih normal PBV-nya JPFA ya. JPFA tapi labanya lagi turun. Jadi serba salah gue. Makanya gue belum punya juga nih consumer goods. Gitu aja. Pak Lo juga kayak nggak punya. Dia pernah bilang dia nggak punya consumer goods. Mungkin karena memang mahal-mahal ya. Kayak gitu guys. MRT. MRT termasuk consumer goods nggak sih? Alfamart itu. Itu juga PBV-nya masa 20 kali. Gila ya. Nggak ngerti gue. Ya PBV rata-rata 46 kali lah ya. Terlalu absurd gue pakai PBV ini aja lah. 38. Susah sih kalau kita ngomong ngurusin Unilever tuh susah ya. Ya ini aja gue cuma bisa kan kasih yang ke save 4598 ya. Nah sekarang PBV asli dia berapa? Kita lihat dulu.
4840 ya. 4840 lu bagi book value 121. Iya, maka book PBV dia, weh, 40 cuy. PBV-nya sih naik ya 40. Gue sih nggak ngerti ya guys, kenapa orang mau membeli saham meskipun katanya consumer good juga di harga 40 kali ya. Ibarat lo kalau beli bakso 10.000 di harga 400.000. Kemahalan gak sih bakso 400.000? Ya memang tergantung tempatnya ya. Tempatnya bisa jadi itu di hotel bintang 5 dan mungkin yang terbaik, atau di luar negeri lu makannya di Singapura, mungkin jadi 4 atau semangkok 400.000 itu tidak mahal gitu. Nah itu balik lagi ketika lu mau membeli baru Unilever di PBV 40 kali itu apa daya tariknya? Itu nanti gue lemparkan lagi ke lu. Menurut lu kemahalan gak lu beli kayak gitu di situ? Nah kalau gue cuma bisa jawab itu sih di laba ya. Nanti kita lihat worth it nggak sih Unilever di harga segitu? Kita bahas laba ya. Laba 1,9 T. Lalu 1,7 T. Ini Unilever bukan? Iya. Lalu 1,3 T. Lalu 2022 nih. WD 33,4 T. Gila, ini laba tergede dalam 4 tahun, tapi gua udah ingetin lo hati-hati. Ya, gua kasih tahu kalau ekuitas minus aset dijual itu dimasukin di laba bersih. Jadi gua ingetin lo hati-hati labanya. Belum tentu murni ini dari hasil jual belinya ya. Ini karena ini laba terbesar banget ya, naik 154% dibandingkan kuartal tahun lalu. Tapi anehnya kenapa ekuitasnya lenyap? Lumayan dahsyat itu dalam 3 bulan. Lenyap 1,8 T. Nah, itu gua hati-hati kalau kita lihat ROE-nya ya. Di sini ROE-nya 38 kali 2 76%. Gila gede banget ya. Meskipun gua agak ragu gitu. Ini 19, ini 40 persenan gede. 33 66% dan ini gede 150%. Gila. Sebenarnya gila ya. Cuman kalau lu ketemu angka ROE terlalu dahsyat begini tuh lo harus bertanya juga guys. Jangan lu polos juga gitu loh. Sehingga mungkin suatu hari lu nggak ikut terjebak lagi gitu loh. Lu kan sekarang banyak yang terjebak nih di Unilever nyangkut kan. Waktu itu lu mempertanyakan nggak, Wah, make sense nggak sih kalau misalnya sekarang nih ada perusahaan ROE 150%? Make sense nggak? Kalau emang benar ada perusahaan bisa menghasilkan ROE 150%, ekuitasnya nggak mungkin turun. Nah, itu logika harus berjalan seperti itu, guys. Kalau gua melihat ada perusahaan ROE 150% tapi ekuitasnya turun, gua kagak percaya. Nggak masuk logika gua. Lu anggap lu di rumah, lu gaji lu gede, pemasukan lu gede. Misalnya lu kos lu cuman 5 juta per bulan, tapi gaji lu bisa tembus 100 juta per bulan. Berarti kan lu kelebihan banyak banget gak? Ya kan? Mungkin nggak tahu-tahu lo besok posting lu jual kulkas lo di harga murah. Coba lu jual kulkas karena lu BU butuh duit. Katanya lu gajinya 100 juta gitu loh. Kos lu cuma 5 juta. Harusnya lu nggak mungkin ya kayak gitu guys, nggak mungkin terjadi. Nah, itu gua ya itu sih susah, gua mau cerita juga susah. Sih ya, secara angka sih bagus ya, tapi kan seperti yang gue bilang tadi, kadang tuh laba itu nggak pure dari hasil jual belinya. Bisa jadi jual aset, bisa jadi. Ya kalau lu Google berita ya memang nongol sih beritanya. Memang ada. Memang ada cerita-cerita ini. Ya, itu aja sih gue kasih tahu lu. Ya. Oke, kita lihat EPS-nya 514635 dan ini EPS terbesar ya tahun ini 89.
Ini PS kuartal 4 194, 188 dan 151. Ini kalau kinerja sama terus maka tembus IPS 178 ya. Ya tutup buku ini. Nih coba kita lihat ya guys. Dia kan kehilangan aset turun asetnya 1,8 T. Coba kita lihat labanya dia. Ini laba dia kuartal 1 kemarin kan berapa laba bersihnya? Nah, 2,21 kan triliun. Coba berapa? 2,21 triliun lah. Dia tadi hilang asetnya berapa? 1,8 kan. Coba make sense nggak kalau gua tambahin angkanya? Ya untungnya 3. Nah, jadi 3,8 triliun kan harusnya masuk laba. Sekarang make sense nggak? Deket-deket kan? Dekat nggak? Gue tanya. Aset ekuitas yang hilang di kuartal 1 kan 1,8 T. Hilang nih. Hilang nih yang tadinya ya di sini kan. Jadi tinggal dia makanya ekuitas dia gini 4,5. Hilang tuh 1,8 T kan. Kan labanya dia di kuartal 1 2 T. Karena make sense nggak kalau lu tambahin lagi tadi aset yang hilang, bener nggak? Sekitar 3 T-an kan dia. 3,8-an kan. Make sense nggak lu sekarang maksud gue? Make sense ya? Make sense ya? Nah itu gue bilang lu hati-hati deh. Gue bilang ini memang labanya meningkat gede. Tapi lu hati-hati kenapa dia meningkat di sini nih. Kalau beneran hasil jual belinya lu nggak mungkin ekuitas lu minus. Itu aja logika bodoh gue. Terserah sih percaya atau enggak. Ya. Kita bahas dividen ya. Dividen dia waktu itu 107. Yield 1%, DPR udah 55%. Ini yield 187, DPR 99%. Yield hanya 2%. Gila loh, udah 99% cuma dapat 2%. Ini 150 udah makin turun nih PS-nya. DPR 99% dan ini 3% ya. Ya tahun untuk tutup buku 2022 kemungkinan dia akan bagi 178 kali 99% berapa? Ya kemungkinan dia akan bagi 176 guys. Ya 176 ya. Maka kalau 176 ya harga fundamentalnya menurut gue adalah Unilever cuman di 3.520. Dah segini. Ya menurut gue ya di atas 3.520 Unilever mahal. Ini udah DPR 99% loh guys ya. Harga bisa berubah kalau tahu-tahu dia bagiin cuma 50%. Jadi lo tahu sendiri lah, lo beli di sini juga tetap mahal. Meskipun dia labanya gede. Udah kemahalan. Kenapa mahal? Kalau lu 176 bagi 4820 lu cuma dapet yield ya 3,6% aja. Itu aja guys ya. Jadi itu aja jadi tadi berapa tadi harganya gue dapat? Ya 3520 ya. Dah segini. Ini aja menurut gue fundamentalnya Unilever Indonesia. Ya gue jelas nggak bakal mau masuk di 4820. Gila kali gue. Jadi downtrend doang. Ya jadi downtrend doang buat gue. Ya secara pair ya karena PBV gede sih pasti pairnya kecil. Berapa sih pairnya tuh? Ya 1,9 kali 2 ya hanya 3,8% ya. Iya gitu guys. Jadi jujur guys ya gue secara ekuitas tadi lu lihat sendiri kan tanda tanya gitu loh. Tanda tanya gue simpulin tanda tanya, labanya juga tanda tanya. Kalau dihitung-hitung nyambung sih sama ekuitasnya yang hilang itu ya. Jadi kelihatan gede ya guys. Nah itu udah gue bilang. Jadi ekuitasnya kalau dibandingin sama Juni tahun lalu oke. Ya kuartal 2 tahun lalu meningkat ekuitasnya.
Tapi kalau lu bandingin sama kuartal 1 2022, ekuitasnya malah lenyap 28%. Minus minus 28%, hilang 1,8 triliun ya. Maxen pasti dimasukin di laba, makanya labanya gede. Tembus 3T. Nah, itu aja. Aneh nggak ya? Gue kalau barang gue terlalu aneh begitu laporannya gue nggak masuk guys, gitu aja sih. Ya, tapi gue cuma doain terbaik, semoga nilai Ford atau pulih di suatu hari gimana gitu, naik lagi dan lo yang nyangkut semua keluar gitu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.